Kekerasan seksual adalah tindakan yang melibatkan paksaan ataupun pelecehan seksual yang dialami oleh seseorang tanpa adanya izin dari mereka. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai kekerasan seksual yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada kita semua bahwa kekerasan seksual merupakan suatu kasus yang tidak boleh dianggap sepele. Melainkan, kita harus memberantas serta memberhentikan yang namanya kekerasan seksual. Pada kasus ini, kedua orang tua memiliki peranan yang penting dalam menjaga serta melindungi anak-anak mereka agar terhindar dari yang namanya pelecehan seksual. Hal-hal yang dapat membantu orang tua dalam mencegah anaknya mengalami kekerasan seksual adalah dengan memberikan pemahaman atau pengetahuan mengenai kekerasan seksual, serta memberitahu mengenai risiko serta pencegahan seksual. Ketiga, memberikan yang namanya bela diri yang bertujuan untuk umpan balik perlawanan terhadap kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku. Serta yang terakhir ialah mendekatkan hubungan antara orang tua dan anak, terutama dalam hal komunikasi. Untuk lebih lanjutnya, kita akan ke pembahasan berikutnya. Baik, terima kasih pemateri sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus yang tadi, yaitu kasus kejahatan seksual terhadap santri yang terjadi di Langsa dalam lingkungan pendidikan. Saya di sini akan menjelaskan 5W1 hanya. Yang pertama itu apa permasalahan yang terjadi, yaitu permasalahannya adalah pelecehan seksual terhadap santri di Kota Langsa. Lalu ada kapan terjadinya peristiwa tersebut. Korban melaporkan pada pihak kepolisian terjadi pada tanggal 16 Oktober 2023, di mana terjadinya peristiwa tersebut. Salah satu pesantren Kota Langsa, pesantren juga diakui oleh pemerintah sebagai lembaga pendidikan yang mempunyai kesetaraan dengan pendidikan formal lainnya, yang juga terikat oleh kurikulum yang tujuannya untuk mencapai generasi yang berprofil Pancasila. Pancasila tidak bisa terlepaskan oleh kehidupan masyarakat yang menjadi pedoman dalam berbagai aspek. Dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, bahkan setiap buku pembelajaran atau buku paket melarang suatu tindakan yang berbau negatif seperti kekerasan, narkoba, maupun pelecehan seksual. Lalu ada siapa yang terlibat di dalam kejadian tersebut? Ada dua. Yang pertama itu santri sebagai korbannya, yang kedua pelakunya itu berinisial MSA berumur 40 tahun. Lalu ada kenapa hal tersebut bisa terjadi. Kurikulum bersifat dinamis, selalu berubah untuk menjawab tantangan yang ada di dalam masyarakat, sehingga pendidikan bertujuan menyiapkan kualitas sumber daya manusia yang berkompeten sehingga menghasilkan skill yang bisa dipakai untuk bekerja. Kasus ini bisa saja terjadi karena Kementerian Pendidikan terlalu memfokuskan pada pengembangan teknologi maupun kualitas sumber daya manusia dan kurangnya penegasan ajaran agama di dalam pendidikan yang berprofil Pancasila. Lalu yang keenam, bagaimana solusinya? Dalam membuat kebijakan terhadap pendidikan, maka harus menimbang berbagai faktor, terutama pendidikan juga harus berlandaskan agama yang tidak tertekan oleh berbagai pihak kementerian, tenaga pendidikan kepada peserta didik maupun tenaga pendidik. Dan dari saya, mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Saya ingin menekankan bahwa kekerasan seksual adalah tindakan yang sangat serius dan tidak dapat diterima. Ini termasuk segala bentuk tindakan fisik atau non-fiksi yang melibatkan unsur seksual tanpa persetujuan yang jelas dari semua pihak yang terlibat. Kekerasan seksual dapat mencakup pemaksaan, pelecehan, perkosaan, dan bentuk-bentuk lainnya yang merugikan dan melukai korban. Penting untuk menyadari bahwa kekerasan seksual bukan hanya masalah fisik, tapi juga memiliki dampak emosional dan psikologis yang serius pada korban. Korban kekerasan seksual seringkali mengalami traumatisasi jangka panjang, dan dukungan serta pemahaman dari masyarakat sangat penting. Penting untuk mendukung korban dan berpartisipasi dalam upaya pencegahan kekerasan seksual dengan mempromosikan pendidikan seksual yang sehat, kesadaran terhadap batasan pribadi, serta menghormati persetujuan dalam semua hubungan. Dalam Islam, kekerasan seksual dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hukum agama dan hak asasi manusia atau HAM. Islam menekankan pentingnya menghormati martabat dan hak-hak individu, termasuk hak-hak perempuan terhadap keamanan dan perlindungan dari segala bentuk pelecehan. Beberapa langkah yang dapat diambil terhadap orang yang melakukan kekerasan seksual dalam konteks Islam melibatkan hukuman dan pertobatan. Namun penting untuk dicatat bahwa interpretasi dan implementasi hukum Islam dapat bervariasi di antara berbagai mazhab atau aliran dan negara dengan hukum berbasis Islam. Berikut adalah beberapa konsep dan langkah yang mungkin terkait. Yang pertama,
Hukuman menurut hukum Islam atau syariah dalam beberapa mazhab Islam, tindakan kekerasan seksual dapat dianggap sebagai zina atau perbuatan seksual di luar nikah. Hukuman untuk zina dapat mencakup hukuman cambuk atau hukuman berat yang bergantung pada konteks sosial dan hukum yang berlaku. Yang kedua, perlindungan terhadap korban. Islam menekankan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan melarang kekerasan terhadap mereka. Perlindungan korban dan pemenuhan hak-hak mereka juga merupakan nilai penting dalam konteks Islam. Yang ketiga, pertobatan atau tobat. Konsep tobat atau bertobat diakui dalam Islam dan seseorang yang melakukan kesalahan dianjurkan untuk bertobat dengan sungguh-sungguh. Pertobatan harus diikuti oleh perubahan perilaku yang nyata, penyesalan yang tulus dan niat untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut. Yang keempat, keadilan dan proses hukum yang adil. Prinsip-prinsip keadilan dan proses hukum yang adil sangat ditekankan dalam Islam. Setiap individu berhak mendapatkan keadilan dan perlakuan yang adil, termasuk baik pelaku maupun si korban. Yang kelima, pendidikan dan kesadaran. Pendidikan dan kesadaran terhadap norma-norma etika dan moral dalam Islam dapat membantu mencegah tindakan kekerasan seksual. Masyarakat perlu berperan aktif dalam mengedukasi dan menciptakan kesadaran terhadap hak-hak perempuan dan pentingnya menghormati kehidupan pribadi dan integritas. Pelecehan seksual merupakan segala bentuk tindakan yang dilakukan orang lain dengan jenis kelamin berbeda. Ini berhubungan dengan tindakan seksual dan si korban merasa tidak nyaman dengan tindakan itu. Pelecehan seksual mencakup tingkat ringan dalam bentuk kata-kata, sentuhan fisik, pandangan mata, maupun tingkat berat yaitu pemerkosaan. Pelecehan seksual biasanya terjadi karena adanya keinginan dari pelaku dan adanya kesempatan untuk melakukan pelecehan, serta adanya stimulus dari korban yang memancing terdorongnya perilaku melecehkan. Pelecehan seksual terjadi ketika pelaku mempunyai kekuasaan yang lebih daripada korban. Kekuasaan dapat berupa posisi pekerjaan yang lebih tinggi, kekuasaan ekonomi, kekuasaan jenis kelamin yang satu terhadap jenis kelamin yang lain. Dampak dari pelecehan seksual tentu sangat mempengaruhi kesehatan mental, terutama pihak korban, yang dapat menimbulkan depresi, trauma, bahkan mengakhiri nyawanya. Ada dua solusi yang dapat dilakukan untuk hal tersebut. Yang pertama, secara hukum. Strategi yang dapat dilakukan, pihak korban itu tidak bisa mengambil keputusan secara sepihak, namun harus mengikuti sesuai dengan prosedur-prosedur yang berlaku. Mendatangi kantor polisi terdekat untuk melaporkan kasus tersebut. Menandatangani SPKT, yaitu Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, yang berfungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat. Sertakan bukti yang kuat, serta nyatakan saksi bila terdapat saksi yang melihat atau menyaksikan kejadian tersebut. Solusi yang kedua, secara rohani ataupun spiritual. Strategi yang dapat dilakukan, jangan mengurung diri sendiri. Beranikan diri untuk berinteraksi dalam kehidupan sosial. Kehidupan tidak akan terlepas dari yang namanya masalah, namun mengakhiri nyawa bukanlah perkara yang untuk mengatasi permasalahan tersebut. Tidak ada agama yang membenarkan untuk mengakhiri nyawa sendiri. Jadi, kesimpulan dari kasus yang kami ambil yaitu pemerkosaan adalah kejahatan serius yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia. Nah, kesimpulan dalam kasus pemerkosaan dapat mencakup perlunya penegakan hukum yang adil, dukungan bagi korban, dan upaya pencegahan untuk mengatasi masalah ini secara menyeluruh.